Halo anak-anak kami semuanya, apa kabar? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, apakah data itu? Bagaimanakah memperoleh data itu? Apakah data itu punya jenis-jenis? Nah, itu akan kita pelajari di dalam pelajaran kita sekali ini. Nah, coba kamu perhatikan masalah yang ada pada slide berikut. Ya, jadi kemungkinan besar memang pada tahun ajaran baru nanti kita akan masuk kembali secara tatap muka, tapi tentu saja harus memperhatikan protokol kesehatan. Artinya kita tidak bisa seperti yang sebelumnya, ya. Jadi kemungkinan ada shift di dalam pembelajaran. Ada yang masuk pagi atau ada nanti yang masuk siang. Oleh karena itu, guru perlu ya seperti yang ada pada masalah pada slide, guru perlu mengetahui biodata tentang siswa-siswa itu. Ya, bisa jadi tentang jaraknya, jarak rumah dengan sekolahnya atau transportasi apa yang digunakan oleh si siswa ketika berangkat ke sekolah. Nah, siswa SMP Negeri 1 itu kan banyak sekali. Sementara gurunya tidak banyak. Bisa nggak kira-kira kamu bantu gurunya mengumpulkan informasi tentang siswa-siswa itu? Ya, jadi misalnya yang mengumpulkan informasi per kelas itu adalah misalnya ketua kelasnya. Nah, informasi-informasi yang didapat oleh ketua kelas itu nantinya akan disebut dengan data. Contohnya ya, informasi tentang si Alex. Berapa jaraknya rumahnya dari rumah ke sekolah, berapa jarak rumahnya ke sekolah. Naik apa dia ke sekolah? Jam berapa dia selalu berangkat ke sekolah? Nah, itu nanti disebut dengan data tentang si Alex. Tapi kalau misalnya jarak rumah Alex ke sekolah, nah kalau hanya itu, maka itu akan disebut dengan datum ya. Jadi boleh kita katakan data itu adalah kumpulan dari datum, atau dengan kata lain data adalah bentuk jamak dari datum ya, yang belum memiliki arti penuh dan masih perlu pengolahan. Itulah yang disebut dengan data. Jadi semua informasi yang didapatkan dari teman sekelas si ketua kelas tadi itu boleh kita katakan dengan data. Nah, bagaimanalah kira-kira si ketua kelas itu tadi mengumpulkan datanya? Apakah dia bertanya kepada kawan-kawannya satu persatu? Misalnya melalui WA atau bertemu langsung atau ditelepon langsung, ya? Apakah jadi misalnya dia telepon nih, si Ani diteleponnya, "Ani, jarak rumahmu ke sekolah berapa?" Nah, itu sama dengan proses apa yang kamu ketahui kalau dia bertanya langsung. Ya, itu akan kita sebut dengan nama mewawancarai. Jadi si ketua kelas mewawancarai langsung. Kalau dia bertemu langsung, maka itu namanya mewawancarai. Nah, yang kedua, si ketua kelas nih nggak punya paket data, yang dia nggak bisa nelponin, maka dia mendaftarkan apa-apa saja yang penting, informasi apa saja yang penting dibutuhkan oleh sekolah. Misalnya 1, jarak. 2, transportasi yang dibutuhkan. 3, nah dia itu membuatnya di dalam sebuah menuliskannya di dalam sebuah kertas misalnya, kemudian dia mengirimkan itu semua ke WA. Teman-teman, tolong diisi ya. Nah, sekali banyak pertanyaannya dikirim. Nah, itu namanya pengumpulan data dengan cara angket atau kuesioner. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana lagi kira-kira si ketua kelas ini boleh mendapatkan data dari kawannya? Oh, dia pernah nih melihat kawannya sebelumnya. Dia selalu naik sepeda motor ke sekolah. Nah, tanpa harus bertanya, tanpa harus memberikan kuesioner tadi,
si ketua kelas udah tahu kalau kawannya ini naik sepeda motor ke sekolah. Nah, itu apa namanya? Nah, itu namanya pengamatan langsung. Atau dengan kata lain, itu kita sebut dengan observasi. Nah, kemudian datanglah misalnya si guru lagi. Hei ketua kelas, coba kamu daftarkanlah dulu data-data dari kelasmu. Transportasi apa saja yang dipakai oleh kawan sekelasmu. Maka si ketua kelas itu akan mendaftarkan, ya, mendatakan. Tentu saja disebutkannya sajalah semua apa transportasi yang dipakai oleh kawannya itu, ya kan? Contohnya, misalnya sepeda motor, sepeda, angkutan umum, atau bahkan mungkin dia menyertakan jalan kaki. Nah, dia menyebutkannya dengan kata-kata. Maka itu akan kita sebut dengan data kualitatif, ya, kualitatif. Ya. Jadi, data yang didaftarkan dengan kata-kata atau disebutkan dengan kata-kata itu kita sebutkan dengan kualitatif. Nah, kemudian datanglah si guru nanyanya lagi, berapa orang yang naik sepeda motor, berapa orang yang jalan kaki. Nah, si ketua kelas mendaftarkan lagi, ditulisnya sepeda motor, jumlahnya ada 7 orang, yang jalan kaki ada 10 orang. Nah, jumlah sepeda motor, jumlah yang naik sepeda motor, jumlah yang berjalan kaki, atau jumlah yang naik sepeda yang dituliskan itu kan dalam bentuk angka nih. Maka itu akan kita sebutkan dengan data kuantitatif. Nah, jadi kamu boleh dapat kesimpulan kan, kalau dia bicara tentang jumlah, maka itu akan kita sebut data kuantitatif. Tapi kalau dia bicara tentang kualitas, ya, maka itu namanya data kualitatif. Oke? Nah, saya rasa kamu sudah tahu bagaimana cara mengumpulkan data dan apa saja jenis-jenis data, dan Ibu harap kamu bisa nantinya memilih. Jadi kalau ada nanti sebuah masalah, kamu bisa memilih metode pengumpulan data yang bagaimana nantinya yang kamu bisa pakai secara efektif. Oke, anak-anak kami, sekian dan terima kasih.